Barang siapa di antara kalian maridon sedang sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, lalu ia tidak sanggup untuk berpuasa, boleh dia berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, akan tetapi harus diganti di hari-hari yang lain. Maksudnya setelah Ramadan berlalu. Jadi puasa itu secara bahasa artinya al-imsak. Imsak itu artinya pengendalian diri. Apanya diri ini yang harus dikendalikan? Apanya diri? Banyak. Diri kita itu kan apa? Ya, diri kita itu puasa itu. Jadi puasa itu artinya tidak boleh banyak makan. Puasa itu tidak boleh banyak bicara. Puasa itu tidak boleh banyak tidur. Jadi kalau ada tidur, mulai habis sholat subuh langsung start, nanti mau menjelang maghrib baru tidur lagi. Dia punya dalil, naumus shaim khairum ya. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Jadi harinya tidur sepanjang hari. Malam hari juga nggak ikut tadarus, nggak ikut sholat tarawih, mari makan karena kekenyangan itu tidur ya nih. Nggak dapat dia. Jadi berpuasa itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang beriman. Karena yang bisa melaksanakan ibadah puasa itu hanya hamba-hamba Allah yang beriman. Nggak beriman ya kemana bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Kajian Al-Quran kita pada malam hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan ayat-ayat yang terkait dengan ibadah puasa. Pada pertemuan pekan yang lalu kita telah mengkaji isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Maka pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, sini Pak ya. Quran surat kedua ayat 184. Ya. Bunyi ayatnya seperti ini. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudatin. Faman kana minkum maridon. Faman
faman kana minkum maridun au ala safarin au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, ini dulu. Ini lanjutan dari yang pertama tempo hari itu, Quran surat kedua ayat 183. Sekarang 184. Karena ayat-ayat yang membahas tentang ibadah puasa itu kita jumpai di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 183 sampai 187. Mudah-mudahan nanti sampai selesai masuk Ramadan. Kita ngajinya insya Allah 2 kali lagi. Kita perhatikan ayatnya, saya bacakan dulu. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Al-Baqarah 184. Kita lihat maknanya sini. A'udzubillahi minasyaitonir ayyaman. Ayyaman itu artinya beberapa hari. Ma'dudatin, yang telah ditentukan. Beberapa hari yang telah ditetapkan. Maksudnya apa ini? Berpuasa itu memiliki jumlah hari yang telah ditentukan. Yaitu kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Itu yang dimaksud ayyama ma'dudat ini. Jadi nek enggak 29, 30. Faman kana minkum, faman maka barang siapa kana yang ada, minkum di antara kalian, maridon dalam keadaan sakit. Maksudnya sedang berpuasa, tiba-tiba dia sakit. Faman kana, siapa yang ada di antara kalian, minkum maridon dalam keadaan sakit, ataukah ala safarin dalam perjalanan, dalam musafir, lalu dia tidak sanggup untuk meneruskan ibadah puasanya. Jadi kalau orang sakit, orang musafir karena kelelahan, ya, perjalanannya panjang, muter-muter seluruh Indonesia misalnya, akhirnya terjadi kelelahan, dibolehkan oleh Allah untuk berbuka puasa pada hari itu atau hari-hari yang berikutnya.
Begitu juga kalau kita dalam keadaan sakit, sakit kita ini menurut dokter kalau sampai berpuasa sakitmu tambah nemen, maka jangan mokso. Tidak boleh kita menjatuhkan diri kita ke lembah kebinasaan, nggak boleh, dilarang. Hukum Allah itu tidak untuk membunuh manusia tapi untuk kebaikan. Ya. Jadi orang yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa dengan alasan dia memiliki penyakitnya agak serius, atau dia kelelahan karena menempuh perjalanan yang jauh dan panjang sehingga tidak mampu berpuasa, boleh dia berbuka hari itu. Tapi solusinya fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun, hendaklah dia menyempurnakannya, hendaklah dia mengqadanya, hendaklah dia menggantinya, hendaklah dia nyaur puasanya. Kapan? Min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain maksudnya itu setelah puasa. Kecuali tanggal 1 Syawal jangan, haram berpuasa. Jadi tanggal 2, tanggal seterusnya boleh. Nanti haram lagi kita berpuasa tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, haram berpuasa, dan 3 hari sesudahnya, namanya hari tasyrik. Tanggal 10 Zulhijjah haram berpuasa, tanggal 11 haram, tanggal 12 haram, tanggal 13 haram, tanggal 14 baru halal. Nah, jadi boleh untuk nyaur puasa yang kita tinggalkan pada bulan suci Ramadan, asalkan bukan hari-hari yang dilarang seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, ini yang dimaksud. Saya ulangi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian maridon sedang sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan, lalu ia tidak sanggup untuk berpuasa, boleh dia berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, akan tetapi harus diganti di hari-hari yang lain. Maksudnya setelah Ramadan berlalu. Ya. Titik sampai di sini. Ada masalah baru lagi nih. Sambungannya, masalah lain lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina, dan terhadap orang-orang yutiqunahu yang lemah, orang-orang yang lemah yang tidak sanggup untuk menjalankan ibadah puasa. Kenapa nggak sanggup? Pikun. Ya, sudah pikun, sudah lemah, wes lemot katanya ya. Sudah wes jangankan berpuasa sudah lemah, usia lanjut, atau mempunyai penyakit yang kronik yang menurut dokter ini kalau berpuasa membahayakan penyakitnya, jangan maksa berpuasa, itu namanya lemah. Termasuk juga wanita-wanita yang hamil yang mengkhawatirkan janinnya itu butuh suplai bantuan makanan dari ibunya. Kalau berpuasa nanti bisa gak karu-karuan janinnya ya. Atau ibu-ibu yang punya bayi yang baru lahir yang masih butuh air ASI, menurut dokter kalau ibunya tidak makan kasihan nanti bayinya kurang mendapatkan gizi sama daya ya. Boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa ya. Tapi fidyatun, harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Ialah makanan pokok yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari ya. Setiap hari-hari yang kita tinggalkan itu kita memberi fidyah. Fidyah itu berupa makanan. Ada orang juga yang memberikan dari harga makanan itu, tapi yang benar itu di sini makanan ya, bukan harganya. Ya. Boleh makanan mentahan, boleh makanan yang sudah matang. Pokoknya makanan. Gantinya kalau tidak berpuasa. Diberikan kepada siapa? Ta'amu miskin. Diberikan kepada orang-orang yang miskin. Ini adalah lanjutannya ayat ini. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Lanjutannya, faman tatawwa'a,
khairan. Fahuwa khairun lahu. Lalu wa antasumu, samicanya wa antasumu, wa antasumu khairun lakum. Khairul lakum di sini ada in kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Nah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, terhadap orang-orang yang tidak sanggup untuk menjalankan ibadah puasa, boleh dia berbuka, akan tetapi fidyatun, wajib membayar fidyah. Kepada siapa fidyah itu diberikan? Ta'amu miskin, diberikan kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa'a, barang siapa yang ingin berbuat baik. Tatawwa itu artinya berbuat baik, ya, mengamalkan contohnya ketentuannya membayar fidyah itu misalnya secupa itu gini loh ya, entah berapa gram itu ya, bukan 1 kilo segini satu hari secupa. Kemudian dia berpikir, apalah artinya makannya secupa itu, maka dijadikan setengah kilo. Walah, apa artinya setengah kilo? Keluarganya banyak, dijadikan 1 kilo. Jadi paman tatawwa, barang siapa yang melebihkan pemberian dari ketentuan fidyah tadi itu, yang harganya segini ini, itu bahwa khairullah, itu lebih baik. Bahwa khairullah, itu lebih baik. Lebih boleh, kurang jangan. Nah, itulah maksudnya ayat ini. Ya. Seperti zakat fitrah itu ketentuannya berapa satu orang? 2,5, atau dibulatkan sekarang ada yang mengatakan 3 kilo. Wah, nanti ini repot, ini berasnya agak mahal ini. Dijadikan 3 kilo. Itu lebih baik. Tapi kurang dari 2,5 kilo atau 3, jangan. Ya, tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud. Melebihkan pemberian ketentuan bayar fidyahnya, ketentuan zakat fitrahnya, ketentuan amal-amal sedekah yang lain, yang itu dilebihkan, bahwa khairullah, itu lebih baik menurut Allah. Tapi ada yang lebih baik lagi daripada itu. Wa antasumu, akan tetapi kalian berpuasa. Ya, kan tadi boleh tidak berpuasa kan? Kalau kita sakit, musafir, tidak sanggup, boleh tidak berpuasa. Akan tetapi wa antasumu, bahwa kamu melanjutkan puasamu itu khairun lakum, itu yang terbaik lagi daripada melebihkan sedekahnya. Ya, sebetulnya agak kelelahan. Sebetulnya sakit agak, tapi ditahan. Dia berkeyakinan ada orang mati gara-gara puasa, wes tak lanjutkan puasa, apa? Bismillah, niatnya ya. Nah, itu bahwa khairul lakum, itu lebih baik lagi bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mau memahami, jika kalian ingin mengerti dengan yang sebenarnya. Jadi ayat ini kalau dibuat pertanyaan, apa itu puasa? Ini belum saya jelaskan. Ayat ini mengandung apa itu puasa? Ya. Berapa lamanya kita berpuasa? Kapan puasa itu dimulai? Ya. Siapa yang boleh tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan? Apa solusinya dan bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu diperjelas ya. Apa itu puasa? Kita hapus ya Pak ya. Tak jelaskan dulu itu puasa iku nopo, secara bahasa maupun secara pengertian syariat Islam itu apa itu puasa ya. Puasa itu ma huwa saum, as-saumu ya, kalau bentuk jamaknya as-saumu ya, itu sinonim artinya dengan al-imsaku, imsak. Al-imsak. Biasanya radio kalau subuh itu kita tidak boleh 5 menit lagi imsak telah tiba. Ya.
kurang 10 menit lagi. Biasanya radio apa itu yang adanya? Radio apa? Masjid Rahmat ya. Radio kembang kuning itu. Dan banyak juga diingatkan kita. Imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Imsak itu artinya menahan diri. Jadi puasa itu artinya menahan diri. Atau dalam bahasa yang lain, pengendalian diri. Kalau diri kita ini tidak dikendalikan, bahaya nggak Pak? Bahaya nggak kalau diri kita ini tidak dikendalikan? Bahaya. Nggak bahaya tak? Bahaya. Jadi puasa itu secara bahasa artinya al-imsak. Imsak itu artinya pengendalian diri. Apanya diri ini yang harus dikendalikan? Apanya diri? Banyak. Diri kita itu kan apa? Ya, diri kita itu diri kita ini terdiri dari apa? Jasmani, nggih. Betul? Jasmani, kita ini dari sani. Terdiri dari rohani. Rohani ini kalau dibagi lagi ada akal, pikiran, ya. Ada hawa nafsu. Ya ini, ya rohani ini. Ada akal pikiran, ada hawa nafsu. Akal pikiran kita kalau tidak bisa dikendalikan, bahaya. Apalagi hawa nafsu. Hawa nafsu ini macam-macam lagi. Pertama, ada namanya nafsu makan. Nggih. Nafsu makan. Yang nafsu ingin bercinta itu namanya apa? Senang melihat lawan jenisnya itu namanya apa? Nafsu apa? Nafsu birahi. Nafsu birahi. Kalau punya duit gak mau diam, kepingin saja keliling ke toko-toko itu apa saja mau dibeli. Namanya nafsu apa itu? Nafsu belanja. Banyak nafsunya. Nafsu belanja. Kalau digoda orang sedikit-sedikit cepat terpancing, cepat marah. Namanya nafsu apa? Nafsu amarah. Emosional kalau bahasanya. Nafsu amarah. Ini bahaya ini. Ya. Kalau ada presiden, gubernur, bupati nggak mau turun-turun, kepingin periodenya diperpanjang saya terus itu. Meskipun itu sudah nafsu apa namanya itu? Nafsu apa? Nafsu ingin berkuasa. Bahaya nggak? Nafsu berkuasa, nggak mau turun karena sudah tahu betapa hebatnya orang kalau punya jabatan, bisa memperkaya diri, bisa macam-macam. Pokoknya kekuasaan itu hebat. Makanya banyak orang tergoda. Nggak bisa dikendalikan nafsunya. Minta diperpanjang minta 3 periode. Ya. Kalau tidak bisa, ada lagi banyak cara-cara yang lain ya. Iya betul. Ya. Tapi yang kita bicarakan ini bukan di Indonesia, di Malaysia ya. Kadang-kadang kalau nggak bisa anaknya yang disodorkan, mantunya juga pokoknya ya gitu ya. Pokoknya tetap berkuasa. Karena memang nafsu. Bahaya nggak kalau hawa nafsu nggak dikendalikan? Kalau nafsu makan tidak terkendali, apa akibat yang kita akan rasakan? Nafsu makan kita tidak dikendalikan. Barusan makan ini lagi. Barusan makan ini, makan lagi. Bisal batun itu ya. Sejahat-jahat anggota tubuh kita adalah perut. Karena perut ini di sini tempatnya penyakit di sini nih ya. Untung dia kayak karet. Jadi kalau di apa itu bisa elastik ini. Andaikan bukan perut kita tidak kayak karet, meledos barangkali ya. Wah apa saya makan ya. Nah, maka kalau nafsu makan tidak terkendali, penyakit-penyakit yang diundang oleh banyak makan itu, karena banyak makan itu penyakit berat-berat. Pertama, kolesterol. Ya, darahnya kental sehingga jantung nggak mampu lagi mensuplai darah ke otak. Maka akibatnya akan lumpuh atau stroke ya. Penyakit kencing manis, darah tinggi, apalagi asam aurat. Bukan asam urat, asam aurat ya. Apalagi ya, penyakit jantung, penyakit ginjal, itu penyakit itu terjadi gara-gara nafsu makan tidak terkendali.
Kalau nafsu birahi tidak terkendali, istrinya orang, istrinya juga, suaminya orang, siapa saja. Ada cewek-cewek yang cantik-cantik nggak bisa mengendalikan diri, digoda dengan berbagai macam. Bahaya nggak? Kalau nafsu birahi tidak terkendali, bahaya nggak? Kenapa banyak terjadi perselingkuhan di mana-mana? Gara-gara apa ini ya? Gara-gara apa? Perselingkuhan terjadi di mana-mana gara-gara apa? Terjadi pemerkosaan di mana-mana gara-gara apa ya? Ngapelin istrinya orang ketika suaminya enggak, gara-gara apa? Gara-gara nafsu birahi. Kenapa duit belanja tidak cukup-cukup? Ya. Mestinya kalau bulan suci Ramadan datang itu belanja rumah tangga itu mestinya turun apa? Pancet atau naik? Loh kok naik? Kok enggak makan siang? Mestinya bulan suci Ramadan datang yang benar itu belanja rumah tangga itu mestinya turun, karena di siang hari kita tidak makan, tidak minum. Tapi yang kita jumpai dan yang kita rasakan, bahkan kita lakukan, kadang-kadang bulan suci Ramadan itu membengkak 2 kali lipat. Pertanyaannya, kita berpuasa itu disuruh mengendalikan nafsu makan atau disuruh memanjakan nafsu makan? Yang mana yang benar? Tapi kok nggak bisa terkendali? Masih bulan Ramadan ini, apalagi di luar bulan Ramadan. Balas dendam. Orang yang balas dendam itu berarti itu nggak paham tentang makna puasa yang sebenarnya. Sampai nggak sholat taraweh. Pak, monggo Pak, kerek 5 menit. Waduh, saya salam aja ya sama Tuhan ya. Malam ini nggak bisa sholat taraweh saya. Kenapa Pak? Kekenyangan, balas dendam dia. Nah, nafsu makan. Bahaya Pak. Banyak nafsu kita, nafsu belanja, nafsu ingin berkuasa. Semua itu kalau tidak dikendalikan, banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan ya di dalam kehidupan ini. Sumbernya cuma satu, gara-gara hawa nafsu tidak terkendali. Apa yang paling mampu, yang paling bisa upaya-upaya yang dilakukan agar semua hawa nafsu kita terkendali? Satu-satunya jalan yang dirumuskan, yang dibuat oleh Allah, karena Allah menciptakan manusia, tidak ada jalan lain kecuali menjalankan puasa. Makanya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, wajib loh Pak. Pengendalian hawa nafsu, pengendalian diri, akal, pikiran, jasmani, wajib. Namanya wajib itu yang nggak dilakoni apa? Berdosa dan pasti diazab oleh Allah. Wajib. Jadi pengendalian hawa nafsu, bukan memperturutkan hawa nafsu. Orang kalau berpuasa itu terus makanan, sebelum maghrib dikumpul, belanja kini, beli dawet, beli ini, beli ini. Itu kan memperturutkan hawa nafsunya. Ingin balas dendam, enggak kena dia. Enggak kena. Maknanya puasa enggak bertolak belakang gini. Saya kalau menjelang Ramadan kadang-kadang ketemu ibu belanja di pasar itu. Kanggo apa Bu? Kok cak kene? Ya tepung. Tepung apa? Tepung terigu. Kok cak kene? Ya tepung puasa. Apa-apa di mereka. Bapak beli apa? Pisang Pak. Kok cak kene Pak? Pisang puasa. Beli ikan puasa. Beli sayur. Apa-apa dikasih merek puasa semua. Pertanyaannya, apa kita berpuasa ini disuruh balas dendam, disuruh memanjakan hawa nafsu makan kita, atau disuruh dikendalikan? Maka kenyataannya itu memperturutkan, berarti bertolak belakang dengan ajaran puasa. Ajaran puasa itu imsak, pengendalian diri. Terus masuk nek poso-poso, nafsu amarahnya nih loh. Poso-poso kok misu? Matamu, kupingmu, ndasmu, bokongmu, masya Allah, ngomong yang kotor, poso ngomong kotor-kotor kayak gitu. Kira-kira puasanya sah nggak orang yang kayak gini? Puasanya sah tapi pahalanya hilang. Ya, puasa itu artinya pengendalian diri. Ini orang ngomong kotor-kotor, ngomong marah-marah, uring-uringan, poso-poso itu berarti dirinya nggak terkendali. Lalu kalau begitu, apa makna puasa yang kita lakukan? Jadi hakikat puasa yang sebenarnya itu pengendalian diri, terutama nafsu makan. Puasa itu lawan katanya apa? Puasa itu lawan katanya, puasa itu kan menahan diri dari banyak makan, menahan diri
dari banyak tidur, menahan diri dari banyak ngomong. Sekurang-kurangnya itu 3. Orang yang berpuasa sebenarnya itu mampu mengendalikan ngantuknya, mampu mengendalikan perutnya, mampu mengendalikan lesannya. Itu puasa itu. Jadi puasa itu artinya tidak boleh banyak makan. Puasa itu tidak boleh banyak bicara. Puasa itu tidak boleh banyak tidur. Jadi kalau ada tidur, mulai habis sholat subuh lah sustar, nanti mau menjelang maghrib baru tidur lagi. Dia punya dalil, naumus shaim khairum ya. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Jadi harinya tidur sepanjang hari. Malam hari juga nggak ikut tadarus, nggak ikut sholat taraweh, mari makan karena kekenyangan itu tidur ya nih. Nggak dapat dia. Jadi puasa itu yang harus dipuasakan itu yang paling gampang 3. Puasakan lesan, jangan banyak bicara, karena banyak bicara banyak dosa mengakibatkan kita masuk neraka. Jangan banyak makan. Orang kalau perutnya sering kekenyangan, satu ya, silakan. Orang yang perutnya selalu kenyang, bahayanya akan mengundang berbagai macam penyakit yang mematikan. Yang kedua, orang yang perutnya selalu kenyang biasanya ngantuan, betul? Ya. Ketika orang yang terlalu banyak makan biasanya malas bekerja. Yang ketiga, yang keempat, orang yang terlalu banyak makan nafsu seksualnya akan tinggi. Jadi kepingin nemplek terus dengan pasangannya, kayak perangko. Yang kelima, orang yang terlalu banyak makan cenderung nafsu amarahnya itu mangkel terus, itu dikit-dikit marah. Ya. Kemudian yang keenam, orang yang banyak makan itu kurang menghargai, kurang mensyukuri nikmat pemberian Allah. Sehingga kalau punya makanan kadang-kadang masih diberikan kuat dibuang itu, hilang rasa syukurnya. Kenapa? Otengnya keakean makan. Ini bahayanya kalau kita banyak makan. Kalau ada pertanyaan, besar mana bahayanya banyak puasa dengan banyak makan? Besar mana bahaya? Kalau diteliti ya, pernah diteliti besar mana bahaya yang timbul gara-gara banyak makan dengan gara-gara banyak puasa? Survei membuktikan belum ada orang yang mati gara-gara puasa, tetapi rumah sakit penuh dengan orang-orang sakit itu rata-rata karena kebanyakan makan. Maka Rasulullah mencontohkan, Pak. Rasulullah itu kalau makan, Pak, sedikit. Rasul itu naik makan sedikit. Kalau umatnya Rasul lain, sedikit makan. Beda ya. Nek Rasul makan itu makannya sedikit. Kalau kita umatnya Rasul sedikit nah ini bedanya. Maka sakit-sakitan kita. Rasul gak pernah sakit, jarang ya. Terus Rasul itu nek ngomong sedikit, ngomongnya Nabi sak perlunya. Kalau umatnya Rasul kita apa? Ngomongnya sedikit ngomong, sedikit berkomentar. Enggak patut jelas dikomentari begini. Makanya kita ini banyak masalah karena keakean banyak ngomong, banyak salah, banyak dosa, murka Allah akan datang menghampiri kita. Dan yang mampu menghentikan banyak ngomong dengan banyak makan itu satu-satunya hanya puasa. Satu lagi, Rasul itu nek tidurnya sedikit. Paling-paling antara 1,5 jam itu sudah bangun lagi tengah malam. Rasul itu nek tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit tidur, alias ngantuan. Diajari ngaji habis maghrib sampai isya ini loh, waktunya setengah jam itu. Ya, orang suaranya ustaznya lantang, saya ngantuk. Apa iki ya? Ya, heran aku dengan Tuhan, itu bedanya. Makanya yang bisa memerangi rasa ngantuk, yang bisa mengendalikan banyak bicara, yang bisa mengendalikan banyak makan dan minum, yang bisa mengendalikan banyak membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat itu, hanya satu kuncinya, puasa. Maka puasa itu tadi artinya pengendalian diri. Berarti Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada kita ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah puasa. Berarti ibadah puasa itu salah satu bentuk
salah satu wujud rasa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ternyata banyak makan itu dampak negatifnya jauh lebih banyak ketimbang banyak puasa. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan. Tadi yang masalah fidyah itu Ustaz. Fidyah. Ya. Kalau sudah membayar fidyah, apakah masih diwajibkan untuk mengqadha puasa? Ya, terdapat dua pendapat ulama pikirnya ya. Ada kalau sudah membayar fidyah udah, ya. Tapi ada juga kalau seperti fidyahnya orang karena meteng apa tadi itu ya? Hamil muda atau menyusui apa namanya itu? Bayinya. Itu di samping membayar fidyah tetap wajib puasa juga. Sebagian ulama permasalahan. Tapi kalau dia fidyahnya memang karena apa namanya seperti kayak usia lanjut juga bisa itu cukup membayar fidyah. Tapi menurut saya kok double gitu ya, satu saja. Kalau sudah fidyah nggak usah sudah bayar fidyah kok segini kok gitu. Itu kok seperti menyulitkan ya. Nah, tapi itu ada pendapat ulama seperti itu. Sebaiknya yang mana? Ya tergantung mana yang kira-kira. Ya, karena berpuasa juga baik kan? Makan berpuasa itu baik nggak? Baik nggak berpuasa Pak ya? Kalau nggak berpuasa kalau berpuasa itu tidak mengandung kebaikan, tidak mengandung keuntungan, untuk apa Allah kita diperintahkan kita berpuasa karena baik? Ini ayatnya tadi nih. Wa antasumu khairul lakum. Ini loh ayatnya. Bahwa kalian berpuasa itu khairul lakum, adalah sangat baik bagi kalian. Berarti sampean banyak makan itu sangat buruk dalam kehidupan kesampean. Itulah maksudnya ini ayatnya ya. Wa antasumu. Nah, jika kamu berpuasa itu lebih baik. Ada juga hadis Nabi tapi hadisnya rodok kurang sahih, tapi nggak apa-apa untuk dipahami itu. Kata Nabi itu sumu tasihu. Kata Nabi, nek kalian kepingin sehat, ya, ingin sehat jasmaninya, ingin sehat rohaninya, ingin sehat ekonominya, artinya nggak boros belanjanya, tasihu, perbanyaklah berpuasa. Andaikan kita puasa Senin Kamis saja dalam satu tahun kita lanjutkan, berapa kilogram beras dan gula yang bisa terkendali, minyak goreng dan sebagainya tidak dimakan. Andaikan kita satu tahun itu rajin puasa Senin kami, maka kata Allah wa antasumu khairul lakum, bahwa kamu menjalankan ibadah puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, itu lebih baik kalian in kuntum ta'lamun, asalkan sampean mau mengerti, mau belajar tentang manfaat, tentang apa gunaan puasa. Sekarang banyak ilmu-ilmu medis mengatakan penyakit-penyakit yang berat, koyok darah tinggi, kencing manis, jantung, penyakit lambung, malah bisa sembuh gara-gara puasa. Yang penting kita yakin. Ada lagi? Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah, tidak mungkin kita diperintah kalau Allah itu tidak mengandung kebaikan untuk diri kita, bukan untuk Allah. Sholat, nggak mungkin disuruh sholat kalau tidak baik. Belajar, baca Al-Quran, nggak mungkin disuruh baca Al-Quran kalau tidak ada kebaikan. Bersedekah dan seluruh bentuk-bentuk kebaikan, semua diperintahkan oleh Allah itu untuk kebaikan diri sendiri. Allah ya nggak ikut-ikut apanya. Itu Allah saking sayangnya kepada kita. Termasuk kita disuruh berpuasa ini, sayang Allah kepada kita supaya umur kita itu ya bisa panjang. Kalau umurnya masih 40 tahun, anaknya saya kecil-kecil seumbelan udah mati, kan kasihan anak-anaknya. Makanya jangan, supaya kita itu umurnya bisa barokah, banyak berbuat amal baik juga, maka salah satu caranya Allah itu didatangkan bulan suci Ramadan. Sebulan lamanya kita untuk istirahat ini. Onderdil kita ini yang bekerja nggak berhenti ini disuruh istirahat. Ya, mesin saja kalau nggak berhenti ya cepat rusak, apalagi di sini, maka disuruh istirahat. Dengan istirahat ini akan muncul tenaga baru, kesehatan yang baru, muncul pikiran sehat, jasmani sehat, segalanya sehat. Itu kalau kita berpuasa. Tapi berpuasa yang benar, jangan puasa-puasaan. Orang puasa-puasaan itu cuma nggak makan, nggak minum, nggak merokok. Anak kecil juga bisa seperti itu. Berpuasa yang benar itu tadi, telinga berpuasa. Jangan suka nguping-nguping yang bukan-bukan ya puasanya. Mata berpuasa, jangan suka menonton hal-hal yang dilarang.
Ya, kemudian tangan berpuasa, jangan suka ngambil barang-barang orang, enggak benar. Kaki jangan berjalan ke gini, perut apalagi, mulut apalagi, bahkan kalau perlu hati juga. Wah, jangan lagi berpikir besok siapa yang bisa saya makan. Ya ya, koyok makan lari ya. Kalau bisa besok siapa yang bisa saya beri makan, begitu caranya. Ini puasa. Jadi berpuasa itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang beriman. Karena yang bisa melaksanakan ibadah puasa itu hanya hamba-hamba Allah yang beriman. Nggak beriman ya kemana bisa. Maka jangan heran besok kalau bulan Ramadan itu enak saja merokok itu sambil jalan gitu. Nah, padahal Islam itu ya di warung buka-buka ini gitu enak saja ya. Nggak ada rasa sungkan. Malah ngomong begini, hargailah orang-orang yang tidak berpuasa. Enak, gak kualet itu ya. Mestinya hargailah saudara-saudara kita berpuasa itu, hargailah orang-orang tidak berpuasa. Maksudnya kalau nggak makan kayak merokok itu jangan diganggu, sama-sama jalankan sendiri. Ya sampean bukan orang Islam nggak apa-apa, tapi kalau sama-sama Muslim terus nggak poso, kan kita ingatkan, sampean nggak bener loh Pak Le. Poso-poso apalagi terang-terangan ya. Tapi ada nggak orang kayak gitu itu? Banyak ya. Di Manuan apa di Balongsari? Di Malaysia ya. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjutkan? Masih tentang puasa? Lanjut ya. Jadi puasa itu mengandung kebaikan. Puasa tadi lawannya banyak makan. Ya. Orang yang tidak berpuasa itu pertama banyak makan. Orang yang tidak berpuasa itu banyak bicara. Orang yang tidak berpuasa itu banyak tidur. Dan ini yang akan mencelakakan kita. Orang nek banyak ngomong, banyak makan, nggak mau berhenti, banyak tidur, ini akan membinasakan dirinya sendiri. Makanya kita itu supaya terbiasa, karena jalan hidupnya para nabi, 25 nabi dan rasul itu Pak, termasuk orang-orang yang soleh dulu, makanya umurnya panjang-panjang. Kenapa orang-orang yang baik itu panjang-panjang umurnya, rezekinya lancar? Kenapa? Kuncinya 3 kalau kita ingin jadi baik. Ini mumpung saya ingat, tak kasih bocorannya nih. Kalau ingin menjadi orang baik selamat dunia akhirat, kuncinya cuma 3. Pertama, tahan lapar. Apa maksudnya tahan lapar? Harus banyak puasa. Yang kedua, kalau malam hari waktunya jangan dipakai ngorok semua, harus tahan ngantuk. Maksudnya apa? Tahan ngantuk ini maksudnya apa? Ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat malam, zikir malam, tahajud, istighfar di malam hari itu ya. Jangan sudah mepet waktu subuh baru bangun ya gak iso. Itu kuncinya kalau ingin kayak orang-orang para nabi itu jalannya. Cuma 3 itu. Tahan lapar, berarti harus banyak puasa. Kemudian yang kedua, tahan ngantuk. Di malam hari jangan dipakai ngorok sama waktunya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebahagian malam jangan kamu gunakan tidur semua, tapi gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, curhat kepada Allah. Insya Allah Allah berjanji akan memberikan makom, kedudukan, derajat yang tinggi. Itu sholat malam itu Pak. Banyak, jangan banyak. Jadi tahan lapar, tahan terus yang ketiga tahan lesan. Maksudnya apa? Tahan lesan maksudnya apa? Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara. Insya Allah kalau yang 3 ini kita praktekkan nanti dalam bulan suci Ramadan, nanti lihat setelah Ramadan berlalu pasti kita akan menjadi baik. Kalau tidak baik sudah berpuasa tidak baik, berarti ada yang salah dengan puasa yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Insya Allah bulan Ramadan ini tahun berapa ini? 1445 bertepatan dengan tahun 2024. Mudah-mudahan saya dengan sampean masih bisa bertemu dengan Ramadan kurang 14 hari lagi ya. Bulan Ramadan tahun 2025 belum tentu saya dengan sampean masih hidup. Jangan-jangan di tengah tahun ini sudah dipanggil oleh Allah. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan, yuk kita bersama-sama kerahkan semua tenaga pikiran beribadah dengan ibadah yang baik dicontohkan Rasul, agar kita memiliki bekal yang banyak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita kaji. 1 ayat ya Pak ya. Nanti dilanjutkan dengan ayat 185.
186, 187. Masih ada 3 ayat lagi. Kita ngajinya kurang 2 kali ya. Mudah-mudahan nanti ayat ini bisa kita tampilkan semua supaya segar kembali ilmu pengetahuan ingatan kita tentang hal-hal yang harus dipersiapkan selama bulan suci Ramadan, antara lain ayat-ayat yang kita telah sampaikan. Demikian pembahasan surat Al-Baqarah ayat 184 pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam bulan suci Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia, selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta selalu minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.